kita sudah siapkan ini di kertas. Misalnya di kertas. Nah, kata-kata di kertas itu sudah kita gulung, lalu kita masukkan ke botol ataupun ke baskom. Nah, nanti anak boleh pilih kata-kata tersebut. Pilih satu. Misalnya lagi. Nah, yang dipilihnya itu bisa dibuka lalu Hai Ayah Bunda serta seluruh sahabat Wilfin, ketemu lagi dengan Miss Devi. Kali ini Miss Devi akan membagikan tips cara mengajarkan anak membaca dengan mudah dan efektif. Nah, Ayah Bunda serta seluruh sahabat Wilfin, banyak sekali dari kita orang tua kesulitan mengajarkan membaca kepada anak dengan mudah dan efektif. Di sini Miss Devi akan membagikan tipsnya agar orang tua serta seluruh sahabat Wilfin dapat mengajarkan membaca dengan mudah dan efektif kepada anak. Untuk Ayah Bunda serta seluruh sahabat Wilfin yang baru pertama sekali menemukan video Miss Devi, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar setiap Miss Devi menyampaikan video terbaru, Ayah Bunda serta seluruh sahabat Wilfin mendapat notifikasinya dari YouTube. Cara yang pertama adalah rutinlah membacakan buku kepada anak. Nah, Ayah Bunda serta seluruh sahabat Wilfin, ketika kita menyuruh anak, ayo baca bukunya, sementara kita sendiri tidak pernah melakukan hal tersebut. Nah, Ayah Bunda serta seluruh sahabat Wilfin, mulai sekarang marilah kita rutin membacakan buku-buku bacaan kepada anak. Dengan demikian, anak akan merasa, wah ternyata membaca itu penting. Wah ternyata membaca itu memang harus kita lakukan. Dengan demikian, anak akan termindset, akan memahami bahwasannya membaca itu penting. Tips yang kedua adalah memilih buku bacaan kesukaan anak. Memilih buku bacaan kesukaan anak merupakan hal yang penting pula agar anak dapat membaca lebih mudah dan efektif. Kenapa? Karena ketika anak membaca buku bacaan kesukaannya, hal tersebut akan membuat anak menjadi lebih semangat dan menjadi lebih termotivasi dalam membaca. Dengan demikian, itu akan mempermudah kita dan mempermudah anak juga dalam membaca. Tips yang ketiga adalah membaca dengan suara lantang. Devi, maksudnya bagaimana ini membaca dengan suara lantang? Membaca dengan suara lantang maksudnya adalah kita ketika membacakan untuk anak, bacalah dengan suara yang pas. Bacalah dengan suara yang berintonasi baik. Bacalah dengan suara yang keluar dari mulut kita. Jangan membaca di dalam hati. Jangan kita membacanya seperti bergumam. Misalnya, kita akan membacakan buku kesukaan anak dengan judul Bawang Merah dan Bawang Putih. Misalnya seperti ini. Pada suatu hari, mereka akan pergi ke pasar membeli bawang merah dan bawang putih. Bawang putih seperti ini, bawang putih. Nah, kalau membaca seperti itu, tentu saja anak akan mengikuti gaya membaca kita. Anak akan membaca juga di dalam hati ataupun membaca sambil bergumam. Membacalah dengan suara yang baik. Misalnya, pada zaman dahulu hiduplah seorang putri bernama Bawang Merah. Bawang Merah adalah gadis cantik yang tinggal bersama kedua orang tuanya dan memiliki seorang adik bernama Bawang Putih. Misalnya seperti itu ya. Dengan membaca dengan suara yang lantang, tentu saja anak juga akan terbiasa membaca dengan suara yang lantang pula. Dengan lantang bukan berarti dengan berkoar-koar ya, tetapi dengan intonasi yang pas dan tepat Ayah Bunda.
Tips yang keempat adalah belajar membaca sambil bernyanyi. Nah, ayah bunda serta seluruh sahabat Belven, ketika kita membaca sambil bernyanyi, hal tersebut akan membuat anak-anak menjadi lebih semangat dan bergairah. Misalnya kita akan membacakan lagu dengan judul Balonku. Nah, dengan judulnya Balonku ini, kita bisa meminta anak untuk membacanya terlebih dahulu. Nah, setelah dia selesai membaca sampai bawah, kita akan ajari anak bagaimana menyanyikannya. Tapi biasanya anak-anak yang sedang belajar membaca sudah tahu lagu Balonku. Misalnya seperti ini ya, balonku ada 5. Nah, sebelumnya anak membacanya terlebih dahulu, lalu dibacakannya sambil bernyanyi. Nah, dengan demikian, hal tersebut membuat anak menjadi lebih mudah dan lancar membaca. Tips yang kelima adalah kita memberikan ruang membaca yang nyaman. Ruang membaca yang nyaman ini maksudnya adalah kita memberikan ruang ataupun tempat anak membaca adalah ruang yang bersih, yang nyaman, yang tidak ada barang-barang berserakan. Nah, dengan demikian, kalau ruangannya nyaman, bersih, tidak terdapat barang-barang berserakan, tentunya anak akan semangat belajarnya. Tentunya anak akan menjadi lebih fokus belajar membacanya. Tetapi kalau ruangannya tidak bersih, banyak debu, banyak barang-barang berserakan, hal tersebut akan membuat anak menjadi tidak semangat untuk belajarnya. Yuk, mari berikan ruangan yang nyaman bagi anak dalam belajar membaca. Tips yang keenam adalah membuat permainan kata. Permainan kata ini kita dapat membuatnya sendiri ayah bunda. Ada banyak cara. Bisa juga dengan membuat kartu ajaib. Nah, kartu ajaib ini sudah pernah Miss Devi buat pada video sebelumnya. Nanti Miss Devi akan tampilkan linknya di kolom deskripsi. Dengan membaca menggunakan permainan kata, membuat anak menjadi semangat. Misalnya tadi menggunakan kartu ajaib. Atau bisa juga kita main tebak-tebakan. Misalnya seperti ini. Kita sudah siapkan ini di kertas. Misalnya di kertas. Nah, kata-kata di kertas itu sudah kita gulung. Lalu kita masukkan ke botol ataupun ke baskom. Nah, nanti anak boleh pilih kata-kata tersebut. Pilih satu. Misalnya lagi. Nah, yang dipilihnya itu bisa dibuka lalu dibacakan. Kalau anak mampu membacakannya, kita bisa beri pujian ayah bunda. Misalnya, hebat kakak, hebat abang. Nah, dengan permainan kata akan membuat anak juga menjadi lebih mudah dan efektif dalam belajar membaca. Tips yang ketujuh adalah sabar dan konsistenlah kita sebagai orang tua ataupun pendamping anak ketika belajar membaca. Ayah bunda serta seluruh sahabat Belven, tetaplah bersabar ketika anak sedang belajar membaca. Tahan emosi, jangan mudah terpancing emosi ketika anak belum dapat lancar membaca. Ajari mereka dengan baik, tentunya juga dengan konsisten waktu yang baik pula, maka anak perlahan-lahan akan menunjukkan hasil yang baik dalam membaca. Nah, ayah bunda serta seluruh sahabat Belven, demikianlah cara mengajarkan anak membaca dengan mudah dan efektif dari Miss Devi. Jika ayah bunda serta seluruh sahabat Belven ada yang ingin ditanyakan, silahkan isi pada kolom komentar. Nanti Miss Devi akan membantu menjawabnya. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat untuk ayah bunda serta seluruh sahabat Belven. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Bye-bye.